Halo sahabat sehat, kembali lagi di channel YouTube Puskesmas Lembang Majene Official. Mohon dukungan dengan subscribe, like, dan komen video ini ya. Kali ini kami mau sharing tentang pengisian buku KIA khususnya pada ibu hamil. Buku KIA sekarang ada 2 cover ya sahabat sehat. Sisi depan untuk ibu hamil dan sisi belakang untuk anak. Dapatkan buku KIA secara gratis di fasilitas kesehatan. Pada halaman sampul, ibu hamil diisi dengan nama ibu hamil. Misalnya, nama ibu Nyonya Rostina. Ibu, nomor buku 0300422 dikeluarkan tanggal 17 Maret 2022 di Fasilitas Kesehatan Pustutamo, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, untuk petunjuk penggunaannya, yang paling penting adalah ibu dan keluarga harus membaca dan memahami lembar informasi buku KIA yang ada dalam buku tersebut. Kader juga menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA kepada ibu dan keluarga. Tenaga kesehatan melakukan edukasi dan menjelaskan isi buku KIA kepada ibu dan keluarga, mendampingi kader dalam pemanfaatan buku KIA, mengisi lembaran catatan, ringkasan hasil pelayanan, dan melakukan tata laksana. Kita lanjut untuk pengisian identitas ibu dan suami atau keluarga dilakukan saat pertama kali ibu kontak dengan petugas kesehatan. Nah, jangan lupa tempelkan foto, bisa foto selfie ibu atau foto selfie ibu bersama suami. Selanjutnya, mari kita lihat cara pengisian stiker P4K atau Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Dalam mengisi stiker ini, dibutuhkan peran aktif dari suami, keluarga, dan masyarakat. Untuk data yang pertama yaitu kita isi dengan nama ibu ditulis dengan Nyonya Rostina. Untuk taksiran persalinan, kita dapat menghitung dengan melihat HPHT atau hari pertama hari terakhir. Cara menghitungnya, jika HPHT ibu hamil antara bulan April sampai Desember, maka tanggal HPHT ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Untuk Nyonya Rostina, HPHT-nya yaitu tanggal 10 Januari 2022. Maka, tanggal HPHT ditambah 7 menjadi tanggal 17, bulan ditambah 9 menjadi bulan Oktober, dan tahun yang sama. Jadi, taksiran persalinan untuk Nyonya Rostina adalah tanggal 17 bulan Oktober tahun 2022. Selanjutnya, ditulis juga nama penolong persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi apa yang digunakan untuk ke fasilitas kesehatan, calon pendonor darah, dan jangan lupa dituliskan nomor HP masing-masing. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan ibu yang diterima setiap pemeriksaan ANC atau antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, persalinan sampai PNC atau postnatal care. Tujuannya untuk memastikan ibu mendapatkan pelayanan 10T lengkap. Untuk pemeriksaan ibu hamil, pada kehamilan normal minimal 6 kali ya, dengan rincian 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Dan minimal 2 kali diperiksa dokter pada saat kunjungan pertama di trimester 1 dan saat kunjungan kelima di trimester 3. Pertama, kita mengisi HPHT, di mana HPHT dari Nyonya Rostina yaitu 10 bulan Januari tahun 2022 juga diisi, berat badan, tinggi badan, dan IMT. Selanjutnya, dilakukan pengukuran 10T,
badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, periksa tinggi rahim, periksa letak dan denyut jantung janin, status dan imunisasi tetanus, tablet tambah darah, tes laboratorium HB, tes golongan darah, tes lab protein urin, dan tes lab gula darah. Untuk PPIA atau Program Pencegahan Penularan Ibu ke Anak, urutannya yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis B dilakukan sekali saja pada trimester kedua. Jangan lupa untuk mengisi tafsiran persalinan, fasilitas kesehatan, IMD, dan Ibu Nifas 4 kali kunjungan. Untuk kolom atas merupakan hasil pemeriksaan ibu hamil atau ANC, dan kolom bawah yaitu setelah persalinan. Di sini bisa dilihat kartu kontrol minum tablet tambah darah pada ibu hamil. Nama pengontrol adalah Asmira, hubungan dengan Bumil adalah Kader. Jadi yang mengisi kartu kontrol yaitu pengawas atau pengontrol ibu hamil, bisa suami atau mertua atau kader kesehatan atau anggota rumah tangga lainnya. Beri tanda centang setiap ibu minum tablet tambah darah. Tujuannya untuk mengontrol ibu hamil apakah tablet tambah darah yang diberikan bulan sebelumnya sudah habis atau tidak. Nah, di sini pengawasnya mesti jujur ya saat mengisi. Kemudian untuk mulai mencatat, misalkan Nyonya Rustina datang pada bulan kedua tanggal 5. Jadi mulai kolom kelima di bulan kedua dicentang jika ibu minum tablet tambah darah dan lanjutkan centangnya. Selanjutnya yaitu pelayanan dokter. Untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penting untuk mendeteksi masalah obstetri dan non-obstetri pada ibu hamil oleh dokter agar dilakukan rujukan dini terencana. Pelayanan dokter pada trimester 1 atau usia kurang dari 12 minggu atau kontak pertama. Boleh dokter umum atau spesialis, yang penting diisi dalam bukunya. Bertujuan untuk melihat riwayat kesehatan ibu selama menjalani kehamilan, baik riwayat kesehatan sebelumnya atau saat ini, agar tahu risiko yang akan mungkin terjadi. Berikut merupakan evaluasi kesehatan ibu hamil. Pertama, dituliskan nama dokter dan fasilitas kesehatan. Untuk kondisi kesehatan ibu, dituliskan tanggal periksa, berat badan, tinggi badan, lila, dan IMT. Rumus IMT yaitu berat badan dalam kilogram dikali tinggi badan dalam meter kuadrat. Di sini, Ibu Rosmina memiliki IMT 20,77. Hal tersebut berarti bahwa IMT Ibu Rosmina normal. Selanjutnya, diisi riwayat kesehatan ibu sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan, termasuk keguguran, kembar, dan lahir mati. Yang diisi adalah nomor, tahun, berat badan lahir, persalinan, penolong persalinan, dan komplikasi. Lingkari riwayat penyakit keluarga dari ayah, ibu, kakek, nenek, atau saudara yang memiliki hubungan darah. Jangan lupa mengisi status imunisasi, riwayat perilaku beresiko 1 bulan sebelum hamil, dan mengisi pemeriksaan khusus. Halaman selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik, yaitu keadaan umum, normal atau tidak normal. USG data terbatas oleh dokter umum diisi dengan catatan, DJJ hanya diisi dengan plus atau minus.
atau ada atau tidak. Jika di puskesmas tidak ada USG, lembaran ini bisa diisi oleh dokter spesialis untuk USG trimester 1. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium. Diisi tanggal pemeriksaan, kemudian untuk Ibu Rostina, hemoglobinnya hasilnya 12 gram per dl, golongan darah O, gula darah sewaktu 98 mg per dl. Untuk PPIA, untuk H adalah HIV non-reaktif, S adalah sifilis non-reaktif, hepatitis B non-reaktif. Untuk pengisian kesimpulan diisi dengan G sekian, T sekian, A sekian. Hamil berapa minggu, kehamilan normal atau komplikasi, mendapatkan masalah kesehatan, titik-titik, dan sebutkan apakah masalah kesehatan yang diderita oleh ibu. Apakah anemia, TB paru, cake, atau preeklamsia. Untuk Ibu Rostina, kesimpulannya yaitu G4, P3, A0, grade 9 minggu. Bagian rekomendasi dijelaskan apakah pemeriksaannya boleh dilakukan di FKTP atau konsultasi di dokter spesialis atau dirujuk. Untuk rekomendasi Ibu Rostina, ANC dapat dilakukan di FKTP. Selanjutnya yaitu grafik. Hasil pemeriksaan ibu hamil dicatat dalam bentuk grafik. Bentuk lama tabel tidak ada pembanding normal atau tidaknya. Sedangkan bentuk baru dapat langsung dianalisis secara cepat dan menarik kesimpulan. Yang boleh mengisi adalah siapapun yang memberikan pelayanan, bisa bidan, dokter umum, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Pada grafik ini dilakukan pencatatan hasil pemeriksaan yang penting untuk dipantau yaitu TFU, DJJ, tekanan darah, nadi, MAP, serta hasil lab. Untuk grafik ini dicatat mulai kehamilan 12 minggu. Jika pasien datang sebelum 12 minggu, hasil pemeriksaan dicatat dalam buku kohort ibu hamil. Bagian kiri, kita berikan tanda centang pada target kenaikan berat badan total selama kehamilan yang dapat dilihat dari tabel kenaikan berat badan selama hamil berdasarkan IMT sebelum hamil pada halaman berikutnya. IMT Ibu Rostina sebelum hamil adalah normal, maka disarankan untuk menaikkan berat badannya 11,3 sampai 15,9 kg selama hamil. Selanjutnya, mari kita sama-sama isi. Untuk nama pemeriksa ditulis, kemudian tanggal pemeriksaan. Untuk DJJ, tandanya silang. Untuk TFU, tandanya bulat. Nah, contohnya yaitu usia 17 minggu, tanggal 27 bulan 5 tahun 2022, Ibu Rostina berkunjung ke puskesmas. Kemudian diperiksa DJJ yaitu 145. DJJ normal berkisar antara 120 sampai 160. Sedangkan untuk TFU yaitu 23 cm. Kemudian Ibu Rostina juga berkunjung ke puskesmas pada tanggal 24 bulan 8 tahun 2022 pada usia kehamilan 32 minggu. Kemudian untuk DJJ 145 dan untuk TFU yaitu 25 cm. Kemudian di usia 35 minggu DJJ 145 dan TFU adalah 30.
Dan yang terakhir, kunjungan terakhir dari Ibu Rostina yaitu usia 37 minggu, tanggal 30 bulan 9 tahun 2022, di mana DJJ 135 dan TFU yaitu 29 cm. Lanjut, untuk nadi dihitung selama 1 menit dan ditandai dengan tanda titik. Tekanan darah sistolik ditandai dengan tanda panah ke atas dan tekanan darah diastolik ditandai dengan tanda panah ke bawah. Untuk perhitungan MAP pada grafik, apabila MAP lebih dari 90, maka risiko preeklamsi akan meningkat, maka perlu dirujuk. Catatan, rumus pembagi pada buku jalan seharusnya garis pembagi ditarik sampai S. Untuk gerakan bayi mulai dari kehamilan 30 minggu, ditanyakan apakah gerakan bayi aktif beri tanda positif jika gerakan bayi aktif, yaitu lebih dari 10-12 kali dalam waktu 12 jam. Jika kurang dari 10 kali dalam 12 jam, beri tanda minus dan melakukan rujukan. Bila tidak ada gerakan sama sekali, beri tanda negatif atau minus dan melakukan rujukan segera. Urin protein dilakukan minimal dengan menggunakan disini dan beri tanda pada kolom hasil +1 +2 dan seterusnya. Untuk pemeriksaan hematologi, tulis kadar HB, tuliskan tanda positif. Apabila ibu mendapatkan terapi kalsium atau dan akhir. Ini contoh penggunaan nafas pada tabel yang kita pindahkan ke grafik. Selanjutnya yaitu grafik peningkatan berat badan. Pada grafik peningkatan berat badan digunakan untuk melihat peningkatan berat badan ibu selama kehamilan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT awal kehamilan. Pada usia kehamilan sebelum 13 minggu, kenaikan berat badan tidak memperhatikan IMT awal kehamilan. Petugas menandai IMT awal kehamilan dengan melingkari yang sesuai pada tabel. Petugas menandai IMT awal kehamilan dengan menuliskan IMT awal kehamilan pada tabel. Hitung peningkatan berat badan pada saat datang dibandingkan dengan saat awal kehamilan. Hasilnya dibuat pada grafik dengan memberi tanda silang. Diharapkan kenaikan berat badan ibu hamil sesuai dengan rekomendasi awal kehamilan pada tabel. Untuk keterangan grafik pada area di antara garis putus-putus kita besar, range kenaikan ibu hamil dengan skala. Area grafik warna pink kenaikan berat badan ibu hamil dengan berat badan kehamilan normal. Area di antara garis putus-putus paling kecil adalah reaksi kenaikan berat badan ibu hamil dengan berat badan pada awal kehamilan gemuk. Area grafik warna biru adalah kenaikan berat badan ibu hamil dengan kenaikan pada awal kehamilan yaitu obesitas. Kita akan coba pindahkan hasil pengukuran berat badan dari tabel pemeriksaan ke buku saja. Untuk berat badan awal kehamilan yaitu 48 kg. Pada usia kehamilan 17 minggu, berat badan pasien 50 kg. Artinya ada kenaikan berat badan sebesar 2 kg dibandingkan sebelum hamil. Pada minggu ke-31 kenaikan berat badan 11 kg. Pada minggu ke-35 kenaikan berat badan 13,1 dan pada 36 minggu kenaikan berat badan 14 kg. Apabila kenaikan berat badan berada di luar rentang dan not dilakukan
berat badan berada di grafik rekomendasi untuk kenaikan berat badan ibu hamil dengan berat badan kehamilan normal. Pada halaman selanjutnya yaitu screening preeklamsia pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Screening penting karena saat ini kematian ibu terbanyak disebabkan oleh preeklamsi hamil dengan preeklamsi harus dilakukan rujukan ke dokter kandungan untuk diberikan pengobatan sejak awal. Screening preeklamsi diberikan pada semua ibu hamil saat kunjungan atau kontak pertama. Sebaiknya dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu, akan tetapi apabila ibu datang pada kehamilan lebih dari 20 minggu, biasanya tetap dilakukan. Jika didapatkan tanda centang di 2 kotak kuning dan atau 1 kotak merah, maka ibu beresiko mengalami preeklamsi dan segera melakukan rujukan ke dokter spesialis objek. Nah, untuk kesimpulan, bisa ditulis tidak didapatkan risiko preeklamsi atau meragukan untuk risiko preeklamsi atau tidak terdapat risiko preeklamsi. Untuk Ibu Rosina, tidak ditemukan risiko preeklamsi. Lembar pemeriksaan dokter trimester 3 saat usia kehamilan 32-36 minggu yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kehamilan ibu dan merencanakan tempat persalinan. Lingkari dan isi sesuai pemeriksaan fisik, USG, lab, rencana konsultasi lanjut, rencana tempat bersalin. Jangan lupa edukasi ulang untuk pilihan metode kontrasepsi jangka panjang yaitu implan, IUD atau steril bila ada indikasi. Pastikan kembali rencana kontrasepsi karena bisa saja pilihan pasien berubah dibandingkan rencana pada trimester 1. Tuliskan kesimpulan G sekian, P sekian, A sekian, hamil sekian minggu, tidak didapatkan penyulit pada kehamilan saat ini atau didapatkan masalah kesehatan atau komplikasi berupa disebutkan saja masalah atau komplikasinya. Untuk rekomendasi apakah dirujuk untuk melahirkan di FKTP atau dilakukan konsultasi ke dokter spesialis untuk menentukan tempat persalinan. Pemeriksaan dokter spesialis diisi dengan format SOAP. Ini boleh diisi oleh dokter spesialis kandungan, penyakit dalam, anestesi spesialis, gizi klinik, dan lain sebagainya. Pada kesimpulan dituliskan kehamilan normal, kehamilan dengan penyulit, dan rekomendasi diisi bersalin di FKTP atau FKRTL. Bagian selanjutnya yaitu lembar edukasi yang merupakan panduan pemeriksaan ibu hamil, berapa kali dan apa saja yang diperiksa. Ibu hamil memberi tanda centang pada pelayanan yang telah diterima. Kadar kesehatan atau tenaga kesehatan dapat memeriksa bagian ini untuk memastikan ibu hamil mendapatkan semua pelayanan yang harus diterima. Jangan lupa ikut kelas ibu hamil, tanyakan kepada petugas jadwal dan tempat pelaksanaan kelas ibu hamil. Lembar edukasi bisa juga sebagai panduan tenaga kesehatan untuk memberikan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Ibu hamil memberi tanda centang pada edukasi yang telah diterima dan dimengerti. Kader kesehatan atau tenaga kesehatan dapat memeriksa bagian ini untuk memastikan sejauh mana pemahaman ibu tentang kehamilannya. Untuk topiknya yaitu pertama, perawatan sehari-hari ibu hamil yang harus dihindari selama hamil, porsi makan dan minum ibu hamil, aktivitas dan latihan fisik yang dianjurkan dan dihindari ibu hamil. Di masa kehamilan memungkinkan untuk ibu hamil mengalami beberapa perubahan dan keluhan pada tubuh. Keluhan-keluhan yang umumnya biasanya akan hilang sendiri. Namun, ada beberapa keadaan tertentu yang perlu ibu hamil waspadai sebagai tanda bahaya dan masalah lain pada masa kehamilan. Persiapan melahirkan perlu
dilakukan jauh sebelum tiba saat bersalin. Ada begitu banyak hal yang harus ibu hamil dan keluarga perhatikan demi menyambut kedatangan buah hati tercinta, seperti tabungan atau dana darurat untuk biaya persalinan dan biaya lainnya, kartu JKN, kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan, sampai dengan merencanakan ikut keluarga berencana. Program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu keluarga, yaitu dengan jalan penjarangan angka kelahiran atau jumlah kelahiran, yaitu dengan jalan menggalakkan pemakaian kontrasepsi. Oleh sebab itu, setiap ibu yang bersalin dianjurkan untuk menggunakan KB. Cukup sekian penjelasan cara pengisian ketemu bidan di ruang ASI. Cukup sekian dan terima kasih.